Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidalia MR. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Baiklah, dalam video ini saya akan melakukan pengimbasan program pembelajaran GTK Guru Belajar BIMTEK Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM yang telah ditaja oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Sebelum saya memberikan tutorial atau prosedur cara mengikuti BIMTEK Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM ini, izinkan saya memberikan sedikit review atau ulasan mengenai apa itu asesmen nasional dan apa itu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Baiklah, apa itu asesmen nasional atau AN? Seperti yang kita ketahui bahwa mulai dari tahun 2020 lalu, ujian nasional telah dihapuskan oleh pemerintah. Dan tahun ini, Kementerian Pendidikan akan menerapkan asesmen nasional. Apa tujuan dilaksanakannya AN ini? Asesmen nasional atau AN merupakan bentuk reformasi asesmen guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh. Asesmen ini atau asesmen nasional ini semula dilaksanakan pada pertengahan tahun untuk tingkat SMA atau sederajat, dilanjutkan dengan tingkat SMP sederajat dan SD di akhir tahun. Namun beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan mengumumkan bahwa asesmen nasional tahun 2021 akan diundur menjadi ke bulan September-Oktober 2021. Asesmen nasional 2021 khususnya dilaksanakan dengan tujuan sebagai baseline atau peta awal mutu sistem pendidikan nasional. Asesmen nasional ini tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Tapi secara general, asesmen nasional ini digunakan untuk memotret kualitas pembelajaran di sekolah, menyediakan informasi untuk umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran, dan sebagai dasar penyusunan program untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Pertanyaannya adalah, apakah asesmen nasional ini merupakan pengganti UN? Jawabannya tidak. Asesmen nasional bukanlah pengganti UN. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Baiklah, kita lihat secara detail apa perbedaan ujian nasional dan asesmen nasional. Ditinjau dari tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Seperti yang telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Terkait jenjang penilaian, AN atau asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan, dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk Madrasah Ibtidaiyah atau MI, MTS, MAN, serta program kesetaraan. Sementara untuk ujian nasional hanya berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas saja. Terkait level siswa yang mengikuti asesmen nasional dan ujian nasional, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Sedangkan untuk ujian nasional dilaksanakan pada tingkat akhir pada tiap jenjang. Untuk subjek atau subjek siswa yang mengikuti asesmen nasional dan ujian nasional, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa, diambil secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Berbicara tentang model soal,
Model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekadar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Sedangkan mengenai sasaran penilaian pada asesmen nasional meliputi kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional, sasaran penilaiannya hanya untuk terkait penguasaan terhadap mata pelajaran. Untuk metode penilaian asesmen nasional dan ujian nasional pun berbeda meskipun keduanya berbasis komputer. Asesmen nasional menggunakan metode penilaian computerized multi-stage adaptive testing. Ini adalah merupakan metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Oke, di dalam asesmen nasional atau AN ada 3 instrumen utama yang digunakan. Yang pertama merupakan atau yang disebut dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM ini mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Jadi dalam AKM ini terdapat 2 kompetensi yang diukur, yaitu literasi dan numerasi. Yang kedua merupakan survei karakter. Survei karakter mencakup atau mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar, ini mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Alright. Terkait jadwal pelaksanaan, untuk tingkat SD hingga SMA, asesmen nasional dilakukan selama 2 hari. Untuk SD dan setara dengan SD, pada hari pertama akan dilakukan tes literasi dan survei karakter. Untuk tes literasi dilakukan selama 75 menit dan survei karakter dilakukan selama 20 menit. Di hari kedua, dilakukan tes numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat, pada hari pertama dilakukan tes literasi selama 90 menit, kemudian dilanjutkan dengan survei karakter selama 30 menit. Pada hari kedua, akan dilaksanakan tes numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Mengenai jumlah soal, akan ada 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Terkait kriteria peserta asesmen nasional, ada beberapa kriteria. Yang pertama, akan dilakukan atau pesertanya merupakan berasal dari seluruh satuan pendidikan. Tetapi tidak semua murid akan menjadi peserta asesmen nasional. Pemilihan peserta asesmen nasional dilakukan secara acak, diambil dari kelas 5 untuk tingkat SD, kelas 8 untuk tingkat SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SMA. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk tingkat SD atau sederajat, siswa yang akan diambil sebagai peserta AN merupakan sebanyak maksimal 30 siswa. SMP dan MTS dan sederajat diambil maksimal 45 siswa atau murid. Tingkat SMA, SMK, MA, dan sederajat diambil 45 murid. Timbul pertanyaan, apakah asesmen nasional ini hanya akan diikuti oleh siswa saja? Jawabannya tidak. Selain peserta didik atau siswa, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan berkesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Untuk mensosialisasikan asesmen nasional dan juga AKM ini, pemerintah melalui Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia melakukan atau melaksanakan BIMTEK seri AKM yang dilaksanakan sebanyak 11 angkatan. Di dalam BIMTEK ini dilakukan 3 tahap. Yang pertama disebut dengan orientasi, yang kedua BIMTEK, dan ketiga pengimbasan.
Tujuan dari BIMTEK ini memberikan sosialisasi kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan seluruh satuan pendidikan seluruh Indonesia untuk mengetahui apa itu asesmen nasional dan juga apa itu asesmen kompetensi minimum. Setelah peserta melaksanakan BIMTEK secara menyeluruh sampai 100%, peserta BIMTEK akan diberikan sertifikat tanda telah mengikuti dan nyatakan lulus dalam bimbingan teknis atau BIMTEK ini. Setelah melakukan BIMTEK, peserta diharapkan melakukan pengimbasan atau memberikan panduan kepada koleganya di sekolah untuk juga mengikuti BIMTEK ini. Baiklah, dalam hal ini saya akan memandu atau memberikan tutorial cara untuk mengikuti BIMTEK Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Tahap pertama atau step pertama, masuk ke laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Baiklah, kita akan langsung masuk ke laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Oke, langsung kita ketik di sini gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kita akan diarahkan ke satu pengumuman terkait info guru belajar seri PKH dan AKM. Nah, untuk ini kita langsung saja mengklik Oke, saya mengerti di bagian bawah. Kemudian, kita akan disuguhi beberapa pilihan BIMTEK, kemudian kita akan memilih seri asesmen kompetensi minimum yang nomor 2. Oke. Kemudian, kita akan juga diarahkan ke pilihan selanjutnya, yaitu pilihan seri asesmen kompetensi minimum yang merupakan program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Oke, kita langsung klik selengkapnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke laman ini. Kita akan mulai belajar, jadi kita langsung klik mulai belajar. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke laman seperti ini. Nah, di sini kita harus memasukkan alamat surel dan kata sandi akun GTK kita. Berhubung akun GTK saya sudah saya gunakan untuk mengikuti BIMTEK ini, jadi untuk lebih mempermudah memperlihatkan prosedur atau tutorial mendaftar BIMTEK asesmen kompetensi minimum ini, saya akan menggunakan alamat surel teman saya berikut ini. Oke, setelah kita memasukkan username-nya tadi, kemudian password juga, kita akan diarahkan menuju ke akun kita pribadi. Nah, di sini kita akan masuk ke akun kita, ini atas nama Hasni Judidawati, salah satu teman saya. Kemudian kita masuk lagi ke beberapa pilihan yang disuguhkan di awal tadi. Karena kita ingin mengikuti asesmen kompetensi minimum, makanya kita memilih yang paling bawah dan klik selengkapnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, jika kita ingin bergabung dengan grup Telegram resmi Guru Belajar, kita bisa mengklik bergabung. Kemudian kita akan diarahkan ke grup Telegram Guru Belajar. Kemudian ketika nanti setelah kita selesai melaksanakan BIMTEK 100%, kita akan bisa mendownload sertifikat kegiatan di bagian ini. Oke, sekarang kita ingin mendaftar. Nah, kita harus mengakses yang bagian bawah. Nah, di sini kita bisa ditemukan adalah kegiatan yang bisa Anda ikuti. Kemudian kita klik daftar. Oke. Di sini yang tersedia masih ada angkatan 8, 9, dan 10. Oke. Kita bisa memilih antara beberapa angkatan yang disediakan ini. Oke, saya akan mengklik angkatan 8 di bagian bulatan yang ini, kemudian klik di bagian bawah daftar. Nah, akan muncul pertanyaan seperti ini, apakah Anda yakin akan memilih kegiatan ini? BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA SMK Angkatan 8. Jika Anda bersedia meluangkan waktu, silakan pilih ya. Oke, kita klik ya. Oke. Nah, di sini akan ditemukan bahwa kita sudah terdaftar untuk mengikuti BIMTEK Seri Belajar Seri Asesmen
kompetensi minimum SMA SMK Angkatan 8 yang akan dimulai pada hari Senin 8 Februari 2021 sampai Jumat 12 Februari 2021. Nah, pada hari Senin tanggal 8 Februari ini, platform atau platform untuk BIMTEK Guru Belajar ini akan dibuka, kemudian kita bisa mengikuti BIMTEK ini sampai selesai, yaitu 100%. Cara untuk membukanya sama seperti yang tadi, kita mulai dari laman gurubelajar.kemdikbud.go.id sampai menemukan laman ini. Baiklah, sekian tutorial atau panduan mengikuti BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum. Ayo kita mengikuti BIMTEK ini karena ini sangat akan berguna bagi kita sebagai pendidik yang juga akan mengikuti asesmen nasional pada September-Oktober 2021 ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.